gimana menjawab postingan-postingan kaum agnostik dan ateis gitu. Oke. Berarti logika tuh bisa dipakai untuk membenarkan apapun kan? Ini kebenaran mutlak posisinya di mana tuh? Ah itu kan semenjak muncul modernisme kayak gitu, tabu lah ngomong kayak gitu tuh. Saya kenapa jatuh cinta pada filsafat Yunani itu karena orang tuh tertib sampai ketika dia seorang diri sekalipun. Gitu. Filsafat itu sesuatu yang praktis yang dijalankan keseharian dan membuat kamu bisa mengendalikan hidupmu. Kepala negara itu harus filsuf. Nah, gimana nih? Halo sahabat OMB obrolan menjawab Bundar. Halo sahabat OMB obrolan menjawab Bundar. Kita hari ini sedikit mengawang dan membumi kali ya. Hari ini telah hadir seorang peneliti filsafat seni, Al-Fatri Adlin. Halo Al, apa kabar? Baik. Ini lagi menyiapkan sebuah manuskrip untuk abad apa nih ya? Ya. Nah hari ini kita coba bahas ininya tentang Plato ya. Ini Plato nih kontribusinya di filsafat Barat dan filsafat Islam tentang terma ide ya, dunia ide ya. Oke. Silakan Al, dimulai Al. Ya, kalau kata Whitehead, ada seorang filsuf yang mengatakan bahwa filsafat Barat itu catatan kaki dari pemikirannya Platon. Jadi, kalau nama aslinya Platon ya, karena masuk ke bahasa Indonesia itu melalui orang Belanda. Dan orang Belanda tuh nyebutnya Plato, sama kayak orang Inggris. Tapi nama ini Platon. Platon ya. Nah, cuma nama aslinya bukan. Bukan, Ariston. Oke. Cuman dia karena jidatnya nongong gitu ya. Nah, sama gurunya dipanggil Platon ya, si jidat yang lebar gitu. Ini bercanda-bercanda ini ya. Iya betul. Jadi memang gurunya nyebut dia Platon, artinya si jidat lebar. Gurunya Socrates ya. Oh kan guru gimnastiknya, guru olahraga kalau kita tuh kalau gini. Nah itu yang kemudian sama dia dipakai jadi nama. Kalau nama aslinya Ariston ya. Gitu. Jadi cuma memang karena ya bisa dibilang termasuk karya yang dia membuat karya yang cukup lengkap ya, terabadikan sampai sekarang juga dan banyak orang menafsirkan ulang. Ya akhirnya seperti menjadi inspirasi buat para filsuf berikutnya. Cuman kalau saya kan waktu menulis tesis saya tidak mengatakan bahwa orang-orang zaman sekarang itu membaca Platon seperti Platon menuliskan di zamannya. Jadi udah banyak yang ditafsirkan sesuai konteks zaman sekarang gitu. Nah itu walaupun semua mengatakan bahwa ya Platon adalah inspirasi filsafat Barat, tapi saya pikir udah jauh ya ininya. Banyak hal yang saya bilang udah jauh nih. Ininya. Dan tapi orang selalu membuat relasi bahwa Platon lah yang membuat pondasinya kan. Ya, memang. Tapi sekali lagi selalu dalam bentuk yang ini penafsiran yang berbeda. Misal contoh ya. Contoh. Platon tuh mengatakan bahwa tubuh dengan jiwa tuh dua wujud yang terpisah. Ya. Nah, jiwa ada duluan. Nanti baru dipertemukan dengan tubuh, nanti tubuh mati, jiwa tetap abadi. Nah, misalnya gitu. Itu konsep kayak gitu, makanya kenapa dikatakan tadi Mede bilang ke filsafat Islam juga ya tentu sejalan dengan apa yang banyak dibicarakan oleh para sufi terutama gitu. Tapi ketika hari ini kan nggak ada itu orang mana ada filsuf yang ngomong soal jiwa yang abadi ya nggak? Udah. Ketika saya dalam tesis di bab 2 itu saya menceritakan bagaimana ada terjadi pergeseran dari jiwa yang abadi ada sebelum tubuh dan setelah tubuh mati masih tetap ada gitu. Berubah sampai hari ini apa?
Saya coba beri gambaran. Boleh. Platon bilang jiwa adalah diri, diri adalah jiwa. Ya. Hari ini diri itu konstruksi etis. Nah. Saya anak metal. Ya. Nah, anak metal tentu kelakuannya harusnya dong 3 jari, Ya. gitu ya. Terus baju sobek-sobek lah, gitu. Pakai jeans ini, terus kelakuan kayak gimana, gitu. Atributnya. Atributnya, ya? kelakuannya, Ya. itu diri. Jadi konstruksi etisnya gitu loh. Ya. Sesuatu yang mengarahkan orang bertingkah laku seperti apa, itu diri. Ya. Nah, jiwa itu ilusi ciptaan saraf sama otak. Impuls-impuls saraf sama otak itu membuat kita tuh merasa ada sesuatu di dalam diri kita hidup, padahal itu cuma ilusi ciptaan saraf sama otak. Ya. Nah, udah beda kan? Ya. Udah jauh. Nah, kebayang ketika Meldi hidup di zaman sekarang, memahami diri seperti itu, jiwa seperti itu, tiba-tiba baca Platon. Rada berat ya. Akhirnya yang terjadi apa? Ya Meldi akan membaca dengan pemahaman hari ini. Ya. Makanya saya awalnya pas baca ini tuh kok sulit, saya pembaca Platon modern, pas baca Platonnya kok jauh gitu. Lama saya ini saya nggak mau baca yang modern, baca langsung aja. Baca langsung nih. Jadi apa, saya baca kitab kuningnya nih. langsung aja saya baca. Jadi makanya karena bahasa jadi ini susah untuk memahami, karena Ya. salah contoh lagi itu tadi ya. Kenapa di Platon itu bisa dikatakan bahwa jiwa adalah diri, diri adalah jiwa, Ya. dan itu dua wujud terpisah, jiwa itu abadi, karena ada realitas itu bertingkat. Ya. Jadi ada realitas yang fisik ini, ada realitas apa terus bertingkat. Ya, Itu namanya istilah great chain of being. Gitu. Ya. Di abad ke-18 itu dihilangkan. Nggak usah lah ngomong-ngomong kayak gitu, ya ini konkret-konkret aja lah. Ya. Mau sampai yang paling kecil juga cuma ada atom kok. Itu yang diamati fisika, nggak ada realitas lain kok. Jadi kebayang ketika orang tidak lagi memahami seperti itu nggak bahwa ada hidup sesudah mati itu cuman wishful thinking lah ya, gitu. Ini kadang-kadang ada keributan antara awal-awal dulu ya filsafat alam dengan sofis nih. Ini gimana? Nah, kalau kaum sofis ini sebetulnya lebih kepada gini, mereka tuh, saya cerita dikit mungkin nih. Ya. Kemarin ada orang yang inbox saya, dia bertanya gitu, gimana menjawab postingan-postingan kaum agnostik dan ateis gitu. Oke. Saya bilang gini, kalau Anda perhatikan pemikiran para filsuf, itu mereka bisa berseberangan sama sekali loh. Ya. Misalnya yang satu mengatakan esensi mendahului eksistensi, yang satu eksistensi mendahului esensi. Nah. Kan berbeda. Ya. Tapi mereka punya bangunan pengetahuan. Oke. Sama-sama logis. Ya. Berarti apa kalau saya bilang? Dan Anda kalau memahami banyak filsuf lainnya, Anda akan melihat ternyata mereka saling berbeda, saling berseberangan, tapi sama-sama logis. Ya. Berarti logika itu bisa dipakai untuk membenarkan apapun kan? Ya. Ini sofis nih ya? Ya. Nah, kaum sofis memakai itu untuk kalau Meldi punya kasus ya, misalnya gini. Kalau di Yunani, suami selingkuh dengan istri orang atau dengan perempuan itu bisa dihukum. Di Yunani, di Athena waktu itu. Athena ya. Nah, ketika dihukumnya di pengadilan di depan publik. Nah, nanti kaum sofis ngasih ininya, kamu berani bayar berapa? Nanti saya kasih argumennya. Oh gitu ya? Iya, mereka nawarin gitu. Ini sofis ini jadi lawyer juga. Iya, gitu. mereka jadi nawarin argumen, kamu berani bayar berapa? Saya kasih argumennya. Nih, saya kasih segini. Nah, kayak gini. Coba kamu ngomong gini-gini aja. Nah, pas di pengadilan ngomong, Zeus aja tergoda oleh perempuan manusia, apalagi saya dewa loh, itu raja dewa katanya. Nah kan kebayang nggak? Nah ketika dibegitukan terus misalnya bukankah misalnya kalau disalahkan kamu telah membuat perempuan ini merayu perempuan ini gitu sehingga terlena dan berselingkuh gitu ya? Iya. Loh bukan saya, bukankah Paris juga tergoda oleh Helen of Troy ya nggak? Iya. Helen yang menggoda Paris, salah Helen buat saya. Nah itu kan bisa dibolak-balik gitu loh. Ya. Bahkan misalnya argumen-argumen yang ya itu permainan logika. Ini kemarin ya kasus Sambo, Fran Romo Magnis masuk loh dia. Ya itu tentang etika itu ya. Saya beliau. jadi ingat tuh para sofis-sofis yang kita bangun argumennya apa. Iya gitu. mereka kayak gitu. Makanya salah satu yang saya tuh masih ingat waktu pertama kali belajar dulu ya. Sampai hari ini tuh nggak lupa tuh ketika ada seorang sofis yang mengatakan bahwa kita tuh menempuh setengah jarak
untuk menempuh setengah jarak. Jadi kalau ada segini gitu ya. Ya. Nah, panah dilempar, ditembakkan, nah dia menempuh setengah jarak untuk kemudian menempuh setengah jarak, ya nggak pernah nyampe kan berarti. Ya. Nah, tapi kan permainan logika bisa membuat orang seperti itu. Makanya saya kemarin ketika ada teman mengatakan gitu, saya bilang, ya Anda lihat aja, filsuf itu bisa saling berbeda, sama-sama logis. Berarti apa? Logika itu alat yang bisa Anda pakai untuk membenarkan apapun kok. Ya. Sebetulnya kalau mau dilihat ya. Nah, cuman kan memang pertaruhannya adalah seketat apa, kekuatan mampu menjelaskannya segimana. Nah, Ini kebenaran mutlak posisinya di mana tuh? itu kan semenjak muncul modernisme kayak gitu, tabu lah ngomong kayak gitu tuh. Oke, ya. Jadi ke filsafat alam, filsafat nature ya, filsafat natural ya. Itu kan dia mencari kebenaran kebenaran absolut kan di situ ya. Ya itu kan salah satunya adalah karena tadi modernisme munculkan sekularisme juga, nanti Christian Obing dan sebagainya. Akhirnya ya ngomong soal kebenaran mutlak itu, kebenaran yang itu tuh agak tabu buat orang zaman sekarang gitu. Oke. Kita balik sedikit, geser ke belakang dikit nih, Al. Ini kita belum cerita nih. Plato nih latar belakangnya apa sehingga dia bisa menjadi berpikir? Ya, dia tuh sebetulnya kan dari kalangan bangsawan ya. Jadi bangsawan. bapak ininya apa? Calon penguasa politikus lah gitu. Iya, dia juga ada politikusnya dia. Iya, dia dari keluarga kalangan politikus yang ya karirnya kayaknya masa depannya udah kelihatan gitu garisnya gitu. Tapi kemudian ketika dia ketemu dengan Socrates, nah dia berubah jalur gitu. Nah, kemudian ketika akhirnya dia melihat bagaimana Socrates mengalami ketidakadilan di kan salah satu fitnah yang cukup besar terhadap Socrates itu misalnya dia dianggap mengajarkan moralitas baru dalam arti anak boleh nempeleng orang tua, anak boleh gitu, sebagainya. Itu mengajarkan relativitas moral misalnya satu. Kedua, Socrates dianggap doyan pemuda. Makanya Aristophanes salah seorang dramawan itu buat sebuah panggung teater menggambarkan Socrates dengan anak-anak muda yang menungging gitu loh. Ya, jadi untuk menunjukkan bahwa dia seorang gay gitu loh. Nah, terus yang terakhir adalah atheos. Nah, ini yang kadang-kadang suka orang salah. Saya suka beberapa kali mendengar pemuda-pemuda yang cukup antusias sama Islam tuh mengatakan Socrates itu ateis. Iya, atheos artinya nggak percaya dewa-dewi. Dia tuh kan mempertanyakan gitu loh, bagaimana mungkin kamu tuh percaya pada dewa-dewa yang saling berperang satu sama lain sambil ngurusin kalian gitu loh. Nah, makanya dia kan ketika dia tiap waktu di sidang dia bersumpah tuh dengan Hotheos, Tuhan yang satu ya, demi Tuhan yang satu dia ininya. Nah, makanya dengan 3 tuduhan itu telak gitulah ya dapat hukuman mati. Dan Socrates dianggap merusak tatanan sosial ya. Ya, merusak moral anak-anak muda di Athena. Nah, tapi itu akhirnya menginspirasi Platon dan Platon akhirnya yaitu berubah meneruskan gurunya dan menciptakan membangun sekolah yang namanya akademia. Nah, ini itu. Universitas pertama nih. Ya. Dan itu nama nama pahlawan perang ya. Akademos. Ya. Nah, jadi akademinya. Jadi bukan pemikir yang diambil, namanya nama pahlawan perang. Lebih ke kaum kesatria nih ya. Diambil itunya justru ke situ. Nah, itu nanti itu yang nanti berlanjut sampai abad ke berapa ya? Ke 600 kalau nggak salah dibubarinnya, saya lupa ya. Tahu ada berapa? Sempat bertahan berapa abad. Nah, ide dasar atau ide yang paling pokok nih apa nih yang dari Plato nih yang pas ini yang dia ini kan. Gnotisi auton, kenali dirimu. Oke. Itu hampir diulang-ulang. Jadi kalau kita megang itu, kita akan bisa memahami semua omongan dia itu akan mengerucut ke sana. Gitu. Kenali dirimu. Nah, diri itu jiwa ya. Nah, jiwa itu adalah diri adalah jiwa. Nah, itu yang mesti yang tadi yang esensi jiwa ya. Esensi kita tuh jiwa. Yang eksistensial adalah tubuh. Yang ini luar aja ya. Ini barang ini kalau istilahnya tuh ini kendaraan baru yang bisa nanti selesai umurnya, tapi yang ada duluan dan akan tetap ada tuh ya jiwa ya. Nah, itu yang harus dikenali gitu. Nah, itu kalau kita memahamin itu dan memahami 2 wujud yang terpisah tadi gitu. Ya kita akan bisa lebih mudah memahaminya. Nah, cuman sekali lagi
seringkali kan siapa sih orang modern yang masih memahami tubuh dengan jiwa sebagai dua wujud terpisah? Ya, ya. Gitu. Nah, itu yang saya seringkali melihat para pembaca-pembaca modern ini ya memang bawaannya latar belakangnya psikoanalisis ya. Jadi ya, yang namanya jiwa dan diri itu ya nggak lebih dari saraf lah gitu, bener-bener kayak gitu. Ya sulit. Lebih ke neuroscience ya akhirnya gitu, akhirnya lebih kepada impuls saraf kayak gitu. Saraf. Oke. Nah, waktu pengembaraan itu gimana ceritanya Plato mengembara? Iya, dia akan pernah mengembara itu, terus kemudian dia mencoba mengajari seorang raja siapa gitu, saya lupa ininya. Ya tapi kemudian hampir dijual jadi budak gitu ya. Iya. Ya tapi ya kemudian kan dia kembali dan membuat sekolah itu tadi. Akademia. Ya. Ada ide yang sangat menarik Platon tentang bahwa yang menjadi sebuah kepala negara itu harus filsuf. Nah, gimana nih? Nah, ini yang mesti digini. Ya. Mesti kita pahami dulu pelan-pelan ya misalnya. Filsafat di Platon itu artinya adalah ilmu latihan mati sebelum mati. Ya. Yang bagaimana agar jadi Platon itu mengatakan bahwa jiwa kita itu kepaku ke tubuh. Oleh dua hal, epitimia dan tumos. Epitimia itu kalau orang Islam tuh mungkin sebenarnya syahwat ya, kesenangan terhadap hal-hal yang material gitu loh, makan, minum, seks dan seperti itu. Sementara tumos itu hasrat imaterial, ingin menang debat, harga diri, amarah kayak gitu-gitu. Nah, dua hal itu membuat si jiwa itu kepaku ke tubuh. Nah, orang belajar filsafat agar bisa mengendalikan dua hal itu sehingga si jiwa bisa lepas dari tubuh. Nah, ketika dia lepas dari tubuh, maka dia tidak punya yang sering bikin orang tuh serakah, suka marah itu kan dua hal tadi. Nah, ketika dia udah nggak punya dua hal itu lagi, kata Platon itu eksplisit yang katakan, bukankah itu mirip orang mati? Dia masih hidup di kitab Phaidon ya, tapi dia udah nggak punya keinginan apapun. Nah, ini yang seringkali secara eksplisit ini nggak pernah diangkat. Saya juga heran nih kenapa para pembaca Platon itu sibuk mendefinisikan filsafat dengan konteks hari ini, padahal dia jelas sekali mendefinisikan ilmu untuk mati ya sebelum mati. Dengan dua hal tadi. Nah, kemudian akhirnya ada integritasnya dalam seorang filsuf tadi. Ada integritas pengendalian diri gitu. Nah, kemudian nanti akan terkait dengan permasalahan arete itu keutamaan, ada teknik itu kayak kemampuan terbaik yang dimiliki seseorang gitu. Nah, itu yang akhirnya ketika masuk setelah masa mereka masuk kaum Stoik, nanti mulai masuk ketika Kristen mulai muncul itu, nanti berubah filsafat jadi pelayan teologi. Nah, ketika jadi pelayan teologi maka berubah pengertiannya. Nah, ketika mulai masuk nanti ke Descartes, itu ini apa namanya? Filsafat ya sebagai itu apa? Aku berpikir maka aku ada itu. Jadi untuk meragukan gitu loh, untuk berpikir, meragukan terus berpikir. Nah, akhirnya di situ filsafat dipahami sebagai suatu cara berpikir untuk meragukan dan mencari kepastian lah gitu. Ini pikiran-pikiran kritis ya, meragukan itu ya. Iya, itu mulai berubah kan, jadi jauh kan. Nah, akhirnya nanti Immanuel Kant sebagai cara dia ketika di Was is of Klerung di itunya dia menceritakan apa itu enlightenment, kan dia menceritakan tentang bagaimana melontarkan pertanyaan-pertanyaan radikal. Apa itu kebenaran? Apa itu berpikir? Apa itu misalnya kayak gitu-gitu ya. Nah, itu yang berlanjut terus sampai akhirnya mewarnai filsafat-filsafat era berikutnya sampai kemudian di abad 20 Deleuze dan Guattari merumuskan bahwa filsafat itu seni mencipta konsep. Malah seni mencipta konsep yang baru. Yang baru ya. Yang baru jadinya. Bukan merekonstruksi atau membongkar. Mencoba membuat yang baru, jadi menafsirkan. Misalnya, contoh, ketika Platon dan Socrates mengatakan gnosis auton sebagai ininya, kontrol diri. Itu kemudian sama Foucault ditafsirkan ulang menjadi ini apa namanya epimelia heatou, perawatan diri. Buat dia itu, the care for self itu. Jadi ya itu kan penafsiran baru dan di zaman sekarang kan ya orang kan menyukai kebaruan, penafsiran baru gitu. Akhirnya memang hari ini kita ngelihat filsafat lebih bermain di permasalahan
nalar, penciptaan konsep, abstraksi. Nah, apakah ada korelasinya dengan integritas diri, orang tuh lebih terkendali, ngomong nggak sembarangan gitu ya, nggak nyelekit, ngejek-ngejek orang misalnya gitu, itu udah nggak ada urusan. Itu karena terutama setelah era modern segala hal dipisah. Misalnya? Ya, kalau Meldi di kamar, di rumah, ruang pribadi mau ngapain, terserah. Iya. Di ruang publik, ya boleh ngacungin tangan, ngarahin ke muka saya, tapi sampai sini aja ya. Kalau nyentuh bisa kena hukum. Nah gitu misalnya gitu. Ada moralitas privat, ada moralitas publik. Jadi kita bisa melihat orang itu ketika di ruang privatnya dia gila, tapi di ranah publiknya, ya karena ada hukum, ada apa, dia dipaksa untuk tertib. Ya. Nah kalau di masa lalu nggak gitu ya. Dia di ruang privatnya tertib, ruang publiknya tertib. Nah ini pemisahan ini yang... Ya pemisahan, nah, akhirnya kayak kondisi-kondisi kayak gitu tuh yang membuat orang tuh akhirnya bisa, nggak heran kan agama dipisahkan dari urusan publik ya nggak? Ya. Nah gitu. Atau orang bisa aja di ranah publik dia dikenal sebagai orang bicara agama, di ranah privatnya ajar lebur ya nggak? Ya di masa lalu nggak bisa begitu. Itu ide yang ditegaskan dalam pemikiran Platon, ilmu tadi latihan mati gitu tadi. Itu adalah bagaimana orang tuh jadi punya suatu kehidupan yang integratif gitu loh. Jadi nggak memisahkan, nggak di ranah privat nggak terkendali gitu ya. Tapi ketika masuk ke publik ya demi pencitraan ya tampak baik lah, nggak bisa begitu. Nah itu salah satu yang akhirnya mungkin jangan heran lah misalnya kalau kok orang belajar filsafat kok jadi kayak gitu. Ya hari ini filsafat nggak ngurusin, boleh ngomongin etika, tapi ya secara teoritik, secara ini logis gitu ya. Tapi ketika di ranah privat dia nggak ngejalanin, selama nggak ngerugin orang ya silahkan. Ya. Nah itu kan kalau buat saya pribadi itu kekurangan filsafat modern sebetulnya. Itu yang saya kenapa jatuh cinta pada filsafat Yunani itu karena orang tuh tertib sampai ketika dia seorang diri sekalipun. Gitu. Ya, ini kontrol diri yang tadi ya. Ya pengendalian diri pengendalian itu ya. Itu yang harus yang apa namanya integratif ya, privat publik, dalam keluar gitu. Kalau sekarang kan bisa aja ketika saya ngomong gini saya kayak ini ngomongnya suatu hal yang logis dan sebagainya, pas dia privat saya ternyata liar tak terkendali bisa begitu kan ya gitu. Itu bukan sosok filsuf yang digambarkan oleh Socrates itu bukan begitu. Gitu. Makanya dia mengatakan latihan mati tadi. Latihan mati dalam arti tidak dikendalikan oleh hasrat material dan imaterial. Nah itu kalau dua hal itu, maka dia akan bisa menjadi seorang yang filosofos lah ya. Dia membedakan ada 4 ciri. Filosofos itu filsuf tadi ya. Ada filokrematos itu pencinta harta lah, pencinta hal-hal material. Filotumos itu pencinta ini hal-hal yang hasrat imaterial tadi, senang debat ya, menang debat, harga dirinya apa gitu. Nah ada filosomatos pencinta tubuh yang mencintai epituminya dan tumos tadi. Dia suka hasrat material dan imaterial. Nah itu sebenarnya pencinta tubuh. Nah filsuf itu orang yang jiwanya udah lepas dari itu dan nggak dikendalikan oleh dua hasrat tadi. Nah makanya Socrates itu eksplisit di kitab Aidon, bukankah itu udah kayak orang mati dia? Nah gitu. Nah itu yang saya selalu heran, kenapa ya para pembaca Platon nggak pernah mengangkat ini? Definisi filsafat yang begini ini tuh nggak pernah diangkat. Ya tetap aja ditarik lagi ke filsafat hari ini, yaitu berpikir abstrak, jelimet, teoretik dan kayak gitu-gitu yang bikin orang tuh takutan gitu loh ya. Padahal yang diajarkan itu adalah bagaimana setelah kamu belajar filsafat, hidup kamu bisa terkendali segala ini kamu. Bisa mengendalikan hasrat, hidup kamu, hidup tertib. Dan itu tadi, contoh kenapa, tadi kan Medi nanya soal orang yang jadi negarawan itu filsuf. Negarawan itu tuh bukan filsuf dalam arti berpikir teoritik. Nah itu makanya saya kata itu salah. Jadi ini kita kupas. Kembali ke yang tadi, dia bisa mengendalikan dirinya terlepas dari dua hal tadi, epitumia dan tumos tadi, dan satu lagi mengenali diri. Nah mengenali diri itu adalah contoh yang diberikan tuh seperti gini, dia bilang, kalau kamu ada gunting gitu ya. Pisau kalau nggak salah, pisau dipakai untuk ngegunting gitu, buat melakukan apa yang kerjaan dilakukan oleh gunting gitu. Ya kan nggak tepat.
Berarti dia nggak punya keutamaan. Nah, Socrates juga sampai memberi gambaran kalau tukang sepatu jadi tukang kayu jadi tentara, jadi pedagang, pedagang jadi tentara dan gitu ya. Itu awal kerusakan kata dia, awal kerusakan negara. Nah, dia mencoba itu kepada Alkibiades. Ada satu kitab judulnya Alkibiades. Dia mencoba melontarkan pada seorang tentara, badannya tegap, Alkibiades. Kamu kalau jadi politikus, terus kamu harus memutuskan Athena mau perang apa enggak. Nah, kalau kamu bilang putuskan perang, itu ada sekian perempuan akan jadi janda, ada sekian anak akan jadi yatim gitu ya. Gimana kamu memutuskannya? Nah, dijawab, ternyata nggak bisa jawab dengan baik. Tanya lagi gitu ya. Dan selalu jawabannya bermasalah gitu loh. Sampai ini terakhir Socrates menepuk badan dia dan mengatakan, saya tuh belum pernah bertemu orang yang badan setegap kamu. Socrates tuh ingin bilang, kenapa kamu nggak jadi tentara saja? Dari tadi jawaban kamu tuh bikin, ini kalau kamu jadi politikus berapa banyak orang ini akan banyak janda dan anak yatim di Athena nih gitu loh. Karena kamu nggak bisa mutusin dengan tepat gitu loh. Tapi coba para filsuf modern, pembaca Platon modern menyebutnya apa? Oh, itu hasrat gaynya Socrates. Begitu ya tafsirnya ya. Saya sampai baca tuh, ya Tuhan. Saya bilang saya udah semenjak itu ya di pertengahan bikin tesis, saya tahan dulu dah. Saya cuma ngambil data sejarah aja dari para pemikir yang baca ini ya. Tafsir mereka nggak saya pakai. Saya lebih baik saya baca sendiri langsung aja. Karena buat saya tuh jadinya kayak tadi ya. Kalau enggak saya kan akan tergiring menjadi iya Socrates tuh gay gitu. Jadi ada sebuah memframing di kepala ya. Iya, itu makanya saya tuh akhirnya mencoba waktu saya menulis itu mengurangi pembacaan tafsir dari kalangan pembaca modern, data-data sejarahnya yang saya pakai dari mereka. Tapi apa yang mereka baca saya bilang enggak, saya lebih baik saya baca langsung aja lah. Jadi akhirnya kenapa saya tetap mempertahankan gnotisi auton, mempertahankan tubuh dengan jiwa yang terpisah. Pengertian filsafat yang berbeda tadi, yaitu karena saya akhirnya memutuskan untuk menyetop bias yang udah ada di kepala saya juga gitu. Karena saya kan pertama kali belajar filsafat sama aja lah, filsafat tuh berpikir rumit dan sebagainya. Enggak, filsafat tuh sesuatu yang praktis yang dijalankan keseharian dan membuat kamu bisa mengendalikan hidupmu. Mengendalikan hidup itu ada dengan diri, gitu. Nah itu yang tiba-tiba hari ini kalau kita belajar filsafat jelimet tapi omongan nyelekit ya nggak nyakitin orang ya. Senengnya ngejek orang ya. Tapi katanya belajarnya filsafat maksudnya nggak nyambung ya, jadi seperti pikirannya di langit kelakuan di bawah gitu loh. Nah tafsir modernitas ini apa saja yang tentang Platon ini yang apa yang muncul yang ya memang pada akhirnya kan seperti saya katakan tadi, kalau pakai prinsip hermeneutik kan berpikir adalah menafsir, dan menafsir itu tidak mungkin tanpa prapemahaman gitu. Ya kalau buat seseorang bahwa manusia itu gambaran, orang filsuf modern itu kan umumnya, kalau saya ini analogi dari saya. Ini dari tahun keberapa bisa kita hitung nih filsuf modern ini? Modern itu mungkin sejak ya memang dimulai dari Descartes ya. Descartes ya. Paling awal, tapi memang bisa dibilang begitu, tapi kan ada mengalami semakin jauh gitu ya. Karena Descartes sendiri kan masih mengalami fenomena di mana dia mengalami mimpi yang sangat nyata, yang membuat dia tuh bertanya-tanya kalau itu lantas mana yang nyata. Gambaran paling gampang kalau ingin dapat pemikiran Descartes seperti apa, nonton film Matrix, karena itu emang idenya dari film Descartes, dari ini pemikiran Descartes yang tentang apa orang yang ini yang nyata yang mana ya gitu loh. Aspirasinya dari Descartes. Dari Descartes. Nah, Descartes tuh masih seperti itu. Walaupun dia nggak mengatakan tentang mengenal diri, tapi dia masih merasa ada kenapa saya bisa mimpi dan mimpi saya terasa nyata, dan akhirnya dia membuat analogi Malingeni, iblis jahat yang sangat cerdas yang membuat realitas tipuan yang membuat kamu tuh ya kayak film Matrix. Digambarin seperti kalau di film Matrix dicolok pakai sama artificial intelligence, nah gitu ya. Nah, dia kan masih begitu, tapi kan berikutnya mulai mengalami perubahan, terutama ketika abad 18 Great Chain of Being dihapuskan. Kan selesai semuanya, jadi jiwa tuh ya nggak lebih dari saraf lah. Ya diri itu ya konstruksi etis lah. Nah kayak gitu kan. Nah akhirnya
banyak pembacaan berikutnya ya ketika akhirnya ke Socrates dan itu tadi juga orang akhirnya menyesuaikan dengan proyek dia bahwa misalnya kalau orang hari ini mencoba membela hak-hak kaum LGBT gitu. Ya. Nah, dengan melihat gitu kan dia akan bilang, "Bukan dia aja ketika ngomong ke Alkibiades badannya gitu itu kan gay." Jadi sebenarnya filsuf pertama di ini tuh gay gitu loh misalnya. Ya kan itu cara orang bagaimana membaca itu menafsirkannya. Hermeneutik ya. Makanya saya ketika yang saya di awal saya katakan tadi, ya kan pada akhirnya kita bisa pakai logika untuk ngebenerin apapun. Kaum Sofi sudah memperlihatkan itu. Ya, ya. Kamu mau bayar berapa saya kasih argumen yang logis buat kamu bela diri. Descartes terus lanjut Ya sampai akhirnya filsuf lain. Filsuf lain sampai ke apa Immanuel, Kant, Hegel dan sebagainya. Dia gitu. pakai terus tuh. Ya ini kan makin dibawa makin berkembang, tapi ya mama akhirnya makin jauh ya. Makin jauh. Jauh dalam arti gini. Ini yang selalu saya agak bersikap hati-hati itu adalah ketika pikiran kita di abad 20 dipakai untuk menafsirkan pemikiran orang di sebelum Masehi. Ya. Di mana mereka meyakini ada kehidupan yang abadi, ada jiwa, ada ya agama masih berpengaruh dibandingkan dengan hari ini. Ya. Nah, itu yang selalu saya waspadai itu enggak nih kamu sedang mencoba menafsir untuk hari ini atau kamu mencoba memahami pemikiran mereka. Ya. Nah, kalau mencoba memahami pemikiran mereka, ya pahami dong alamnya bahwa di situ belum ada sekularisasi, di situ agama masih ada, masih berpengaruh kuat, bahwa realitas hidup ini ada realitas lain tuh masih diyakini gitu. Nah itu yang kadang-kadang kita nggak sadari. Nah tiba-tiba kita pakai aja langsung ke sana. Nah tapi untungnya ada Deleuze dan Guattari tadi ya. Bahwa mencipta konsep baru. Dan akhirnya kalau kemarin kayak teman saya kemarin waktu di kelas ya kita mata kuliah seminar gitu. Ya teman saya kan cerita tentang seni kontemporer sebagainya. Dan saya bilang tuh gini. Kita tuh bisa berargumen apapun ya gitu loh. Yeah. Kita bisa mengatakan seni itu begini, seni itu begitu. Paling gampang tuh kan bahwa sebenarnya kita lulus nanti itu kan tergantung kamu sepintar apa ngeles. Argumen bukan kan? Argumen. Akhirnya kan pada akhirnya kita bagaimana kita membangun logika itu tadi dan bagaimana kita mempertahankannya, menjelaskannya ya. Contoh yang paling mudah sekali lagi saya seru seperti di awal saya sebut tadi. Coba amati pemikiran para filsuf, kenapa mereka bisa saling berseberangan, bertentangan, berbeda jauh, tapi sama-sama logis. Kan kita bisa melihat berarti di situ apa? Mereka kan membangun berdasarkan asumsi dasar. Nah, misalnya kalau asumsi dasarnya, asumsi dasar yang mewarnai filsuf modern, manusia itu kayak Mr. Bean. Gimana itu? Jatuh entah dari mana, entah mau kemana, luntang-lantung bikin huru hara, gitu aja kan? Sementara kalau Socrates dan Plato kan enggak. Genotes auton, manusia itu ada tujuannya. Makanya dia mengatakan bahwa nggak semua orang bisa jadi pemimpin, nggak semua orang bisa jadi tentara. Dia ngasih contohnya seperti gunting sama pisau tadi. Terus dia ngasih contoh tentang tukang sepatu jadi tukang kayu jadi pedagang jadi tentara gitu kan. Kacau balau jadinya negara. Kata dia awal kehancuran negara itu dari situ. Nah, buat kita hari ini apa coba? Coba apa yang selalu kita sering dengar sejak sekolah sampai hari ini. Kamu bisa menjadi apapun yang kamu mau, iya nggak? Iya. Dan kita biarpun orang tuh memimpin sesuatu dan kacau balau, ya tinggal panggil motivator, tinggal ngajarin gitu. Karena kamu bisa jadi apapun yang kamu mau kan? Nah di Platon Socrates enggak. Nah yang penting dari Platon ini kan ide. Ini realita gitu ya, walaupun realita tidak sempurna, tapi ide sempurna. Nih coba kita bahas dikit ya. Ada suatu hal yang orang sering menyebut alam idea itu kan istilah yang nggak muncul dari Socrates, Platon tuh nggak ada itu. Nggak, itu Plotinos yang ngomong. Jadi kalau dia nyebut eidos aja gitu. Dan itu pun dia nyebutnya topos, tempat, bukan alam, bukan kosmos noetos misalnya gitu, bukan gitu. Jadi ada sesuatu yang
konsepnya ada 6 konsep ya gitu, tapi tidak seperti yang terlanjur kadung dipahami orang bahwa di sana ada yang sempurna, di sini nggak sempurna, nggak seperti itu gitu, nggak seperti itu. Jadi saya lupa ada 6 ininya, saya kebetulan nggak ingat lagi karena nggak apa-apa. tapi intinya bukan seperti itu. Nah itu yang kebetulan pembimbing saya Romo Setio juga sering ini beliau mengatakan ini udah lama orang salah memahami gini, termasuk yang salah satu yang menulis ini dalam bukunya itu Gadamer. Dia menceritakan bahwa pemahaman orang tentang seolah ada alam idea itu kan nggak pernah ada sebetulnya di bukunya Platon tuh. Itu jadi ada satu kesalahpahaman gitu loh. Jadi nggak seperti itu ini ya gambarannya gitu. Ya. Romo Wibowo ini yang nulis Stoik ya. Dia nerjemahin kalau beliau banyak ini. Kalau yang Stoik tuh yang satu lagi siapa tuh? Beda Wibowo itu. Beda. Oke. Kalau Romo Setio tuh ada yang bukunya yang tentang Platon itu ya. Ini Arete itu. Tapi beliau lebih banyak menerjemahkan dari bahasa Yunani langsung. Ada beberapa. Ya. Nah, tapi dalam ilmu teologi ini kan ini wajib nih, ini dasar ya. Nah, kan di sekolah teologi. Bahkan di semua agama tuh kalau mau dilihat kan semuanya mengajarkan hal kayak gitu sebetulnya. Iya. Bahwa manusia tuh bukan tanah liat yang dilempar ke muka bumi dan terserah mau jadi apapun gitu loh. Iya. Enggak, silahkan coba. Kita belajar ke Hindu dan Buddha kita akan mengenal kata dharma. Iya. Gitu. Kalau di Islam ada kata fitroh misalnya gitu. Dalam bahasa di agama-agama lain, Semit lain juga. Pada umumnya agama tuh mengajarkan bahwa manusia tuh dicipta untuk satu tujuan. Iya. Jadi bukan gini. Ada orang manusia diciptakan di suatu tempat. Sok siapa yang mau jadi nabi? Iya. Kan nggak begitu. Maksudnya, di bangsa Arab ada siapa yang mau jadi nabi? Oh, Muhammad aja yang jadi nabi. Enggak, udah di hadisnya diceritakan kok bahwa beliau tuh sudah sejak lama dikatakan kepada nabi akan ada nabi akhir zaman. Nyebutnya ada Ahmad misalnya gitu ya. Yeah. Dan Rasulullah memang sudah diciptakan jadi, bahkan beliau sama mengatakan aku sudah jadi nabi sebelum alam ini gitu. Hadis yang tentang beliau udah jadi nabi sejak lama ininya dalam ininya. Tapi kan di situ menunjukkan bahwa ada tujuan, sudah diciptakan untuk jadi nabi. Yeah. Nah kan kalau hari ini kan enggak. Hari ini kan prinsipnya bagaimana memotivasi orang untuk kamu bisa menjadi apapun, menggapai cita-citamu dengan kerja keras. Nah, gitu. Bahwa ketika udah jadi itu terus berantakan, enggak kau bisa, pokoknya dipaksain terus. Nah, ini padahal kelemahannya di apa nih? Ya karena nggak ada tujuan penciptaan tuh. Saya dalam Purpose, tesis menyebutnya dua istilah waktu itu saya ini ya. Salah satu yang membuat pemikiran Platon sukar dipahami di hari ini itu karena ada dua hal, dua pandangan ya. Ya. Anti esensialis dan ateleologis. Anti esensialis tuh manusia itu nggak punya esensi apapun. Kalau kata Sokrates Platon jiwa esensi manusia. Ya. Kata Harari irrelevan. Gitu. Jadi nggak ada esensi, kosong aja. Dan makanya kalau kita belajar eksistensialisme kan manusia tuh absurd kok hidupnya, nggak tahu mau apa gitu loh. Kalau kata Heidegger faktisitas gitu, terlempar aja gitu. Nah terus ateleologis nggak ada tujuan apapun. Makanya itu tadi enak banget kan zaman sekarang tuh untuk memotivasi orang jadi apapun. Sementara. Oke. Orang jenius di abad 20, fisikawan terbesar kayak Einstein, itu kan mengatakan setiap orang terlahir jenius. Tapi kamu akan membuat seekor ikan menghabiskan seumur hidupnya merasa bodoh kalau dia dipaksa manjat pohon. Nah Einstein kan waktu kecilnya kan bahasa Latinnya jelek, ini jelek, kecuali matematika misalnya gitu kan. Tapi kan ketika dia masuk ke sana jadi fisikawan besar, kita hari ini mau sampai otaknya pun diabadikan. Dan orang sampai memuji dia sebagai orang jenius karena dia terjun di bidang yang tepat. Ada teleologis tadi. Ada apa? Ada teleologi. Kalau orang zaman kalau dulu kan teleologi ada suatu tujuan. Gitu. Kalau orang sekarang ateleologis kan. Nggak ada tujuan apapun, terserah Meldi. Saya ingat ya, ada seorang teman saya cerita katanya, saya pernah ada seorang pemikir pendidikan gitu ya, dia mengatakan gini katanya, beri saya seorang anak, saya akan bisa cetak dia jadi apapun. Saya waktu itu langsung bilang ini, tolong cetak saya jadi matematikawan lah.
saya selalu jeblok matematika, ngitung kembalian selalu salah. Tolong cetak saya jadi matematikawan, saya bilang. Sebenarnya kalau saya baca buku filsafat lagi mudah buat saya, lebih mudah ya bisa paham gitu loh. Ya silahkan, kerahkan semua kemampuan kamu untuk mengubah saya jadi matematikawan, coba. Ya kan, pada akhirnya kan saya lebih merasa enak ketika mendalami ya bidangnya sekarang misalnya gitu. Nah tapi ya itu yang ketika saya dapatkan dari Socrates dan Platon itu ketika bikin tesis mereka tuh, iya ya ini yang menjadi masalah. Saya ngalamin sendiri karena saya waktu SMA masuk A1. Ya, fisika. Karena bapak saya bilang gini, kakak-kakak saya kan perempuan semua 5, saya anak bungsu. Kakak saya A2 semua, biologi. Nah bapak saya bilang, kamu harus anak laki-laki itu harus lebih hebat dari perempuan. A1. Ya saya mati-matian, habis-habisan sampai didatengin guru les hanya untuk masuk A1. Akhirnya masuk. Sampai di sana saya dicaci maki sama guru fisika dan matematik karena jebloknya ampun-ampunan saya. Mereka sampai geleng-geleng, sampai saya masih ingat guru saya sampai berkata ya, kampus mana yang menerima kamu? Oh gitu ya. Jadi kalau sekarang saya itu udah di Bandung waktu itu. Udah waktu itu. Tapi saya pikir itu pelajaran keras ya buat saya ya. Tapi kalau mungkin saya masuk A3 dulu ya, sosial. Mungkin saya nggak akan ranking belakang tuh kayaknya ya. Ya gitu. Tapi itu kan nggak membentuk diri juga. Ya makanya ketika saya hari ini menulis tesis tentang itu, saya bicara dengan pengalaman saya juga, kata siapa orang tuh bisa dicetak apapun gitu loh. Makanya saya ketika ada seorang pendidik mengatakan, beri saya seorang anak, saya akan cetak jadi apapun. Saya bilang, cetak saya jadi matematikawan, coba. Ngitung kembaliannya salah saya bilang. Saya tuh betul-betul menghitung tuh lambat gitu ya. Oh bodoh itu. Oh iya tapi saya kasih buku yang saya baca, kau bisa ngerti nggak? Kan nggak juga. Nah di situ akhirnya kita bisa melihat bahwa konsep pandai itu tuh bukan berarti orang tuh bisa berhitung ya nggak? Mungkin orang tuh pandai memang karena bidangnya tepat. Ketika tidak ya maka dia menjadi seorang yang kenapa sih ini kok bego amat. Nah itu kan itu yang saya pikir masalah ini yang menjadi masalah besar di pendidikan kita tuh ini. Semua orang tuh diarahkan ke satu hal itu gitu ya. Jadi ya banyak orang yang akhirnya merasa gagal gara-gara tadi. Padahal kan ya kita lihat contoh seorang Einstein aja mengatakan begitu kok. Dan dia juga diberi contoh dengan masa kecilnya dicaci maki gurunya kok. Dianggap bodoh. Gitu. Kalau kita baca Alva Edison juga dianggap bodoh kan ya. Sampai dikembaliin ke ibunya, kata guru saya nggak bisa ngedidik dia, kamu aja yang ngedidik. Jadi penemu besar kok. Dia menemukan kesukaannya di dunia dia. Nah, berarti kan tiap orang itu yang itu disebut kalau ke Platon tadi itu sebenarnya arete, keutamaan. Keutamaan seorang. Nah, tekne itu yang saya pernah menulis waktu itu, ada seorang teman saya kebetulan di sebuah media massa, dia minta bisa nggak kamu nulis buat ini buat di koran saya itu. Jadi saya coba ambil satu bagian dari tesis itu tekne tadi. Nah kalau saya ngomong tekne gini di orang seni rupa, mereka akan bilang itu kuno bukan apa. Tar dulu, saya malah mengkritik tekne itu bukan seni. Saya kepada promotor saya mengatakan tekne itu bukan seni, bukan art, state of the art. Jadi suatu kemampuan yang kamu kuasai dengan sangat baik sehingga itu tuh seperti karya seni. Nah itu yang namanya tekne. Jadi ketika seseorang bisa memimpin dengan sangat baik, masyarakat sampai makmur, sejahtera, adil, itu tekne dia sebagai pemimpin. State of the art. Jadi kemampuan terbaik. Ketika seorang kayak Einstein masuk fisika, menghasilkan teori-teori relativitas dan sebagainya gitu. Itu state of the art, itu tekne. Jadi kalau diterjemahkan sebagai art, saya bilang jadi sempit, jadi cuma seolah seni gitu ya. State of the art, kemampuan terbaik yang kamu kuasai dan ketika kamu lakukan itu seperti karya seni, indah jadinya. Nah makanya saya bilang ketika di disertasi pun saya mengatakan kepada promotor saya tidak menerjemahkan teknik sebagai art, state of the art. Gitu. Itu yang ketika orang tuh punya suatu kemampuan terbaik, maka dia akan menjadi orang yang memang nggak ada yang bisa mengalahkan di bidang itu. Nah tapi kan sekarang kan enggak.
kamu harus jadi manajer dong gitu loh. Saya pernah jadi, saya ingat ya ini cerita pribadi nih kalau Pengalaman pribadi ya. pengalaman pribadi. Ah, Saya pernah dijadikan direktur penerbitan. ya dong. Ya. Nah, ketika di akhir tahun bagian keuangan memberi laporan pajak, saya bingung. Ini saya bacanya gimana ya? Ini ngitung-ngitung nih gimana ya? Ini apa ini? Oke. Nah, terus soal ngatur duit, ngatur ininya kacau balau. Yang manajerial nih. Manajer kacau balau, saya udah ini 2 tahun itu hampir bangkrut itu penerbit. Oke. Akhirnya masuklah teman saya yang memang jago manajemen. Saya diganti, kamu kembali ke editorial. Nah di situ surga saya mengedit, enggak nih, bukan ini. Ya, saya sampai hari ini ketika ditanya mau enggak, saya enggak mau jadi direktur. Saya cukup simpan saya di redaksi, jangan pernah pindahkan saya kemana-mana lagi. Nah teman saya sampai ada yang heran tuh, orang tuh pengen jadi direktur, enggak, neraka buat saya. Enggak, buat saya. Di situ saya bisa memahami, iya ya. Buat apa kita duduk di satu tempat yang seolah bergengsi, tapi tiap hari itu neraka buat kita. Yeah. Saya bilang saya lebih baik di sini. Jangan pernah pindahkan saya dari sini, dari redaksi. Yeah. Ya, nah makanya di situ saya melihat ke misalnya kayak anak saya, ke anak saya bilang ke istri juga, jangan paksa dia jadi suatu yang kamu inginkan. Ya harus sesuai dengan dia. Dan masing-masing kan punya kecenderungan berbeda. Saya bilang jangan. Karena saya udah ngerasain gimana saya dipaksa masuk A1. Dan guru-guru fisika, guru matematika saya tuh pada marah-marah ngeliat mereka tuh belum pernah bertemu anak sebodoh ini gitu loh. Tapi siapa tahu jadi Thomas Alva Edison. Ya enggak. Akhirnya yang buat saya itu kan coba ketika saya masuk FSRD bertemu Pak Yasraf, bertemu Pak Bambang Sugiharto, kan dunia saya berubah. Tiba-tiba saya jadi dunianya caang ya. Iya, berubah jadi ya saya sampai hari ini ketika akhirnya mereka berdua menjadi promotor saya ya, buat saya itu dream come true aja karena saya bilang mereka berdua yang mengubah saya. Hari ini saya bertemu mereka sebagai promotor karena apa? Ya saya nggak kebayang kalau saya tetap dipaksa untuk masuk ke bidang teknik mesin misalnya gitu karena bapak saya kan memang sarjana teknik mesin. Yang sangat untunglah enggak. Nah tapi dari situ saya belajar ya. Makanya ketika saya bertemu Platon dan Socrates, saya mengajarkan hal seperti tadi. Saya mengatakan ini betul, saya ngalamin kok. Lalu saya kata siapa orang itu bisa jadi apapun yang dia mau? Enggak, silahkan deh coba. Dia akan ada sesuatu yang dia bisa lakukan dengan sangat mudah, ada yang sangat berat. Nah itu yang menjadi inti pemikiran Platon itu. Bahwa kamu tuh mengenali diri sehingga memiliki keutamaan. Nah keutamaan itu adalah kamu mempunyai teknik state of the art gitu. Nah itu adalah yang disebutnya decay, adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi apakah adil itu misalnya seperti tadi gambarannya, tukang sepatu jadi tukang kayu jadi pedagang jadi tentara jadi tukang sepatu, hancur lebur. Dan Socrates mengatakan kerusakan negara dimulai dari hal kayak gitu. Nah makanya kita nggak terbiasa untuk dibiasakan untuk melihat ke diri, kepada kemampuan diri gitu ya. Ya kita cuma dipaksa ya itu dong jadi manajer dong, jadi bankir, jadi karir yang wow gitu ya. Padahal kemampuan dia, kalau dia memang ternyata kalau jadi seniman dan jadi seniman yang hebat, kenapa enggak? Ini kita geser nih yang sangat individual dari pembahasan kita. Nah ini Plato ini di masyarakat gimana? Di society ininya nilai-nilainya. Ya waktu itu kan dia menuliskan hal itu dan di masa lalu kan orang masih begitu. Makanya ketika Mediteri mengatakan banyak berpengaruh pada ini para sufi dan ini, ya itu kan yang digambarkan kalau di Islam tentang fitrah itu masih berlaku. Nah cuman ketika masuk ke era modern, agama mulai disingkirkan, hal-hal kayak gitu tuh yang realitas lain, teleologi, nah kayak gitu mulai hilang. Nah akhirnya yang nyisa kalau buat saya, ya seringkali yang tersisa itu adalah konsep yang dibuat rumit dari Socrates, dari Platon itu tuh. Jadi kadang kalau membaca para pemikir modernnya, wow berat ya bacanya ya. Tapi kalau saya mengatakan, ya ini kan penafsiran kamu agak sesuai dengan pemikiranmu kan sebetulnya gitu loh. Ketika dia mengatakan bahwa kamu dirimu adalah kalau kayak
Foucault. Foucault itu kan the aesthetic of existence. Ya. Dirimu adalah karyamu gitu loh. Kamu cetak dirimu sendiri. Maka dia ketika baca Socrates dan bukunya Platon, bukan Gnosis Auton, Epimelehiato. Karena ada framework dari ide dia di mas. Gitu. Makanya itu saya bilang. Makanya saya akhirnya kalau baca Platon saya mending baca langsung aja, jangan kurangin baca yang ini. Saya jadi kebawa ke sana gitu loh. Apakah itu tidak akan lebih memperkaya? Kalau saya lebih baik begini. Kalau buat saya pribadi ya nih. Saya lebih baik baca Foucault, pemikiran dia ketika dia tidak menafsirkan pemikiran lain. Oke. Jadi saya memakai Foucault sampai hari ini itu tentang konsep tentang arkeologi, tentang sejarah yang patah-patah nih. Saya pakai sampai sekarang. Tapi ketika dia mencoba menafsirkan Socrates, enggak. Saya punya bukunya tapi enggak. Jadi dipilah-pilah ya. Saya bilang enggak. Saya enggak mengikuti kamu dalam bacaan Platon. Gitu. Saya ini sendiri. Tapi konsep dia tentang sejarah yang kayak lapis-lapis, yang patah, yang nggak nyambung. Itu saya pakai sampai sekarang. Ketika saya menulis skripsi dulu pun saya pakai itu. Ketika tesis saya juga menjelaskan itu, dan sekarang pun saya pakai itu di disertasi pun. Jadi saya tetap pakai itu. Foucault inspirasi saya buat hal itu. Apa ceritanya tentang itu patah-patah? Ya, jadi bahwa kan kalau ada seorang penulis yang namanya Hodgson, dia tuh menceritakan pemikirannya Hegel tentang perjalanan sejarah itu tuh terinspirasi Hegel, dalam yang dialektika itu. Dia cerita bahwa dialektika itu tuh pertama gambaran dari roh murni, menjadi subjektif objektif, kemudian berdialektika gitu ya. Nah kata dia tuh itu tuh Tuhan Bapa, Roh Kudus, Yesus. Itu Trinitas itu kata si Hodgson itu. Kemudian perjalanan yang linear tadi itu adalah ya dari kitab Kejadian sampai kerajaan Tuhan di muka bumi. Nah, jadi dari Renaissance sampai ke sejarah yang rasional, yang puncak sejarah gitu. Maka sejarah dipahami sebagai progres. Akhirnya pemikiran hari ini selalu lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah itu kan menciptakan bias pemikiran bahwa pemikiran filsafat hari ini tuh lebih keren daripada yang masa lalu. Itu warna yang banyak mewarnai pemikir-pemikir modern dan pembaca filsafat modern. Yang Hegelian tadi ya. Ya banyak yang masih begitu. Jadi ketika baca filsafat hari ini itu lebih maju gitu. Tapi kan contoh yang seperti yang saya bilang tadi, zaman dulu tuh orang belajar filsafat untuk bisa mengendalikan diri loh. Berapa banyak pembelajar filsafat yang belajar filsafat rumit-rumit itu dan untuk mengendalikan diri. Minimal nggak ngejek orang, nggak nyinyir ya di WAG gitu ya. Gitu. Itu ada nggak yang pakai itu? Oh bacaannya rumit, bacaannya mengagumkan. Tapi kenapa nggak bisa berbicara lebih baik ya? Tidak bisa bersikap lebih baik. Itu yang diajarkan oleh Platon dan Socrates kok. Gitu. Nah misalnya itu. Karena itu bias yang pertama. Nah kalau di zaman dulu, sementara di Yunani, di Islam. Nah tadi yang vokal tadi yang patah-patah tadi belum. Nah itu gambaran dulu. Tadi kan maju ya tadi ya. Sementara di Islam, Yunani, Cina, Jawa, sejarah itu siklis. Jadi kalau di Yunani itu zaman emas, perak, perunggu, besi, huru hara, besi, perunggu, perak, emas gitu ya, muter. Kalau di Jawa tuh kala tidak, kala bendu, kala gitu kan ya. Di Islam tuh maju gitu sama, rata-rata begitu. Nah, kebayang kan yang satu siklis, yang satu linear maju. Nah, Foucault masuk dengan arkeologi, yaitu lapis-lapis tanah yang nggak nyambung. Buat Foucault tuh gini, sejarah itu nggak selalu progres. Bisa jadi satu pengetahuan dengan pengetahuan berikutnya nggak nyambung. Misal dia menceritakan ya, dulu tuh kegilaan itu dianggap sebagai suatu kejatuhan misalnya di era-era sebelumnya tuh orang yang mengalami kejatuhan ini ada dosa, ada apa gitu karena abad ke-8 gitu ya. Nah kemudian masuk setelah berikutnya tuh kalau nggak salah tuh ini orang yang terputus dari rasionalitas. Karena udah masuk acara pencerahan gitu. Udah masuk era berikutnya manusia menjadi binatang. Maka pelakuannya juga adalah ditertibkan seperti binatang, didisiplinkan itu. Kemudian masuk era berikutnya tiba-tiba ya para psikolog ini kayak Tuhan ya. Dan lewati gini.
ini kamu waktu kecil punya trauma ini sehingga ini kamu pernah kalau Oedipus kompleks ya, kamu pingin ibu tapi sebagainya. Nah kayak gitu-gitu. Itu kan berubah-berubah. Apakah satu pengetahuan dengan satu ini itu adalah satu perkembangan? Bisa jadi nggak nyambung. Nggak nyambung. Gitu. Jadi dan juga tentang hukuman, tentang pandangan dia tentang penjara ya, tentang apalagi perkembangan pengetahuan lah intinya gitu. Nah di situ saya bisa buat saya tuh Foucault tuh jalan tengah di antara yang siklis dengan yang linier. Jadi saya bisa memakai yang tadi bisa Deleuze bilang nih konsep baru nih. Ya bisa konsep baru. Jadi buat saya tuh sehingga dengan memakai Foucault saya tidak harus tertuntut mengatakan bahwa tafsir Platon hari ini adalah tafsir yang paling canggih. Bisa jadi cuma reduksi doang. Bisa jadi cuma disesuaikan, dikondisikan untuk sesuai dengan hari ini, dikurangin ininya, ditutup ini gitu kan. Iya. Nah, apakah itu kemajuan? Enggak, itu mah mereduksi aja. Nah, Foucault menyelamatkan saya untuk mempertemukan di antara ini ya, yang siklis dengan yang linier tadi, yang progres tadi. Bisa jadi arkeologi, patah-patah aja. Saya nggak tertuntut untuk menunjukkan bahwa ini berkembang ke sini, enggak. Ini tiba-tiba lompat ke sini. Nggak nyambung sih, ya memang beda aja gitu. Nah itu yang misalnya ya, kalau buat saya Foucault sampai hari ini masih berguna di situ kalau buat saya. Nah, tapi ketika dia menafsirkan membaca Platon, enggak. Saya enggak mengikuti itu ketika dia bicara buku tentang History of Society ya. Enggak. Saya nggak ikut ke situ. Pila-pila juga ya. Nah, kalau kita yang paling mengagung-agungkan nih yang filsuf modern ya, siapa nih Al? Yang dia gini. Ke mana? Ke Platon. Yang kalau dia di background, di latar belakang tulisannya pasti itu gitu loh. Sebetulnya lebih banyak kalau ini saya ya, lebih banyak dipakai untuk ditafsir ulang kayak misalnya Derrida menafsirkan ulang tentang farmakon gitu ya. Oke, coba kita cerita Derrida. Kalau saya karena Derrida itu agak ini, saya suka menggunakan contohnya tuh ini ya lebih bersifat visual ya. Gini. Jadi gini, buat Derrida itu kita tuh kan terbiasa berpikir oposisi biner, siang malam, baik buruk gitu ya, benar salah gitu. Nah kita terbiasa membedakan begitu gitu. Tapi coba kalau kita bayangkan, saya kasih contoh, binatang ternak yang kita pelihara, binatang buas yang nggak kita pelihara. Tapi ada kecoa, ada cicak, ada tikus di dalam rumah nggak kita pelihara, tapi ada di dalam rumah. Itu kategorinya apa? Nah gitu kan. Terus ada hidup, ada mati. Zombie apa? Gitu ya. Nah Derrida itu ada yang abu-abu di situ. Dia ingin menekankan itu pertama. Ada sesuatu yang nggak bisa diputuskan. Nah kenapa nggak bisa diputuskan gitu? Karena buat dia gini gambarannya, misalnya gini, bahasa. Bahasa adalah suatu alat komunikasi untuk berbicara di suatu negara. Misalnya gitu anggap gitu. Nah sekarang alat, kita klik ya. Itu kan masuk satu penjelasan lagi. Alat adalah suatu gitu-gitu ya. Ada penjelasan lagi. Penjelasan itu bisa aja ada 10 kata. Diklik lagi satu katanya tuh nanti ngeklik nyambung lagi ke penjelasan lain. Padahal di dalam satu penjelasan itu ada 10 kata. Kita klik 10-nya nyebar lagi ke entry-entry lain ya enggak? Terus di entry lain itu dijelaskan dengan 10 atau 12 kata gitu ya. Terus kita klik lagi, akhirnya apa? Untuk menjelaskan apa itu bahasa yang dijelaskan oleh 10 kata, kita harus ngeklik ini yang satu klik ini dijelaskan oleh 10 kata lagi, 10 kata itu dijelaskan lagi. Jadi hyperlink enggak berujung. Ini di bahasa kamus nih ya. Jadi kalau kita umpamakan dari yang dinamakan dekonstruksi itu adalah hyperlink enggak berujung. Nah itu yang akhirnya ketika orang mau coba memutus, kalau orang pakai dekonstruksi itu memainkan kepada sesuatu yang nggak bisa diputuskan gitu loh. Karena kita selalu ngeklik nggak ada ujungnya, kebayang nggak? Kita ada hyperlink, klik
halaman berikutnya ada hyperlink lagi, klik lagi terus aja nggak habis ya nggak? Itu ujungnya bisa berlawanan nggak? Ya bisa nggak ada keputusan akhirnya, Nggak ada ketiadaan keputusan. putusan gitu. Jadi ketiadaan indecisibility gitu, ketiadaan putusan. Nah itu kan yang senang dimainin anak-anak pembelajar filsafat era zaman sekarang gitu kan ya. Jadi kita untuk merelatifkan sesuatu dimain-mainkan sehingga nggak bisa diputuskan apapun. Nah, nggak ada ini kan mengambang gitu. Nggak ada resolusi lah ya. Nah, termasuk farmakon tadi, kata farmakon di Platon itu ketika dia farmakon itu bisa aslinya artinya bisa obat, racun, kambing hitam, kayak gitu loh. Nah, racun sendiri artinya apa? Nanti nggak ada habisnya juga. Yeah. Akhirnya kan kebayang ya, hanya untuk menafsirkan satu kata farmakon aja bisa menghasilkan satu tulisan panjang yang dibacanya udah susah, nggak ada keputusan pun, gitu loh. Tapi itu contoh. Jadi tidak dipakai sebagai inspirasi, tapi ditafsirkan ulang ya untuk proyek mereka ya. Jadi saya adalah pembaca-pembaca yang pengkaji Platon ya kayak Romo Setio ya, di luar juga banyak gitu. Tapi kalau filsuf-filsuf besar umumnya mereka punya proyek pemikiran sendiri dan Platon itu dijadikan test case saja. Untuk ditafsirkan ulang sesuai dengan konteks pemikiran mereka. Konteks mereka ya. Ini untuk enrich, untuk memperkaya atau untuk. Jadi mereka punya pemikiran, mereka cobain ke Platon gitu. Ditafsirkan Platon dengan kerangka pemikiran mereka. Ya seperti Foucault tadi. Ketika konsep dia adalah bahwa dirimu adalah karyamu, kamu bisa menciptakan kamu jadi apapun. Maka bukan genetis auton yang dia pakai. Epimelehiato. Kita geser dikit tentang filsuf-filsuf Islam nih yang untuk terpengaruh oleh Platon. Nah itu banyak sufi. Sufi yang terpengaruh. Paling banyak tuh sufi, kalangan sufi yang paling ini. Jadi saya sering kali mendapati pujian-pujian itu muncul di kalangan sufi. Ya. Justru. Jadi malah mereka itu yang yaitu karena kalau di para sufi itu kan yang masih dipegang itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu gitu ya. Kalau mengenal jiwa akan mengenal Tuhan gitu. Nah itu kan sesuai dengan gnosis auton, kenal diri sebagainya. Nah itu yang paling banyak sampai Ibnu Arabi aja digelari Ibnu Aflatun, putra Platon gitu misalnya. Nah yang paling banyak yang saya lihat tuh kalaupun ada para filsuf-filsuf Muslim gitu ya. Ya mereka lebih banyak ke permasalahan pemikiran tapi nggak menyentuh hal-hal yang kayak tadi soal pengenalan diri kayak gitu tuh itu khas pembicaraan para sufi itu biasanya yang gitu-gitu. Nah untuk yang kontemporer sekarang ya apa nih? Ini saya cerita gini, saya sering ditanya hal ini ya sama ini. Saya kasih contoh percakapan saya dengan Romo Setio. Romo Setio pernah bertanya ketika pertemuan kenalan pertama di Salman. Beliau bertanya, kamu anti nggak sama Islam liberal? Enggak, Romo. Tapi saya nggak tertarik untuk menjadikan Islam pelayan bagi filsafat Barat modern. Nah ini yang selalu menjadi kritik saya buat para Islam kontemporer sekarang itu adalah bagaimana Islam itu dijadikan pelayan, diselaraskan dengan pemikiran-pemikiran modern. Nah itu kalau dulu di abad awal kalangan Nasrani menjadikan filsafat pelayan teologi, kalau sekarang Islam dijadikan pelayan pemikiran Barat gitu. Jadi bagaimana agar pemikiran ini sejalan dengan dekonstruksi, bagaimana agar ini dengan hermeneutik. Saya nggak tertarik dengan hal itu. Saya tidak, silahkan, maksudnya saya nggak mendekan, tapi saya tidak menempuh jalan itu. Ini apa nih intisari yang bisa dipetik tentang Platon? Kalau buat saya tuh ya memang kalau Anda terbiasa dengan pemikiran biasa membaca buku-buku tasawuf gitu ya, mempelajari ini, kemudian baca Platon, Anda akan lebih mudah memahaminya. Gitu. Dan kedua, ada hal yang tadi ya, kalau buat saya tuh di semua agama tuh ada inti yang sama, itu pengenalan diri. Nah di zaman pemikiran modern kan enggak ada lagi. Nah ketika Anda tidak mengenal itu lagi, terus mencoba baca Platon, seringkali yang terjadi adalah Platon menjadi filsuf modern, bukan filsuf Yunani. Gitu. Itu yang seringkali saya dapati dalam pembacaan-pembacaan ini, yang hari ini. Gitu. Sahabat OMB, obrolan menjawab bundar,
Inilah Al-Fatri Adlin. Terima kasih.